Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bila khusus kepada para guru-guru kita yang berkumpul di majelis yang berkah ini, wabil khusus juga kepada para saudara-saudara semua seiman seakidah majelis kitab Gundul, kitab kuning Sahata yang Allah Ta'ala muliakan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita baca halaman 16 Mukasyafatul Qulub karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal hukiya Abul Hasan Ar-Razi annahu ra'a walidahu fi manami ba'da mautihi bisanatain. Dikayatkan seorang ulama yang bernama Abul Hasan Ar-Razi bermimpi kepada ayahnya setelah meninggal 2 tahun. Wa alaihi thiyabun minal qatran. Kemudian ayahnya itu memakai sebuah pakaian yang terbuat daripada kapas-kapas yang tidak teratur. Faqala lahu, maka kemudian bertanyalah si Abul Hasan Ar-Razi kepada ayahnya, ya abi ma diara alaika hayatan ahli nar. Wahai ayahku, aku melihat lagakmu dan tampilanmu ini seperti orang ahli neraka. Faqal, maka dijawab oleh ayahnya, waladi wa ya waladi, wahai anakku, jadzabatni nafsi ilan nari. Hawa nafsukulah yang telah menjatuhkanku ke dalam api neraka jahannam. Fahdhar ya waladi min khadi'ati nafsik. Maka hati-hatilah duhai anakku, tipu daya hawa nafsumu. Dalam syair dijelaskan, inni bitalaitu bi arba'in ma sallatu. Aku telah diuji dengan 4 perkara yang senantiasa menghimpitku. Ulang salah dokon deh. Menghimpit do. Ulang kan? Illa li syiddatin syaqawati wa ana'i. Ketika yang 4 ini telah menghimpitku, maka terjadilah syiddatul syaqawah, kecelakaan yang sangat luar biasa. Wa'anai bermakna masalah dan menimbulkan masalah yang sangat besar. Mana yang menghimpit atau menguji kita dalam kehidupan yang menjadi ujian sehingga kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama iblisu. Satu adalah iblis yang sudah kita jelaskan sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi bahwa setiap satu kelahiran anak itu maka perbandingannya adalah 70.000 iblis. Karena iblis itu Allah taala membekali dengan 2 kemaluan pada dirinya, ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Kemaluan laki-laki ada di paha sebelah kanan, kemudian vagina perempuan ada di sebelah kiri. Ketika dia akan melakukan hubungan badan, maka dia akan mengkonektifikan, akan menggabungkan atau menyatukan 2 kemaluannya, yaitu kemaluan zakar dengan vaginanya. Maka kemudian lahirlah 7 telur, dan setiap satu telur itu akan menetaskan 70.000 iblis. Jadi setiap kelahiran satu anak itu adalah 70.000 dikali 7. Sebegitu banyaklah iblis yang Allah Ta'ala siapkan untuk menguji keimanan kita. Jadi satu kelahiran adalah 7 telur, setiap satu telur ada 70.000, maka 70 kali 7 setiap kelahiran satu anak Adam. Musuh pertama yang telah menyulitkanku adalah iblis. Kemudian wad dunya, rongrongan dunia. Ujian kedua adalah dunia. Wa nafsi, kemudian nafsu, wal hawa, kemudian hawa. Jadi hawa dan nafsu. Nafsu adalah eksekutornya, hawa adalah keinginan dari hati kita atau dari dalam diri. Kemudian iblis adalah pembantu yang lain. Anggo tetapi leila deh, saya waktu kalau kau menang buntut ni mudah kan? Anggo yang ada kan? Jadi berlagak menjadi orang tuli hanya untuk menjaga muruah atau martabat seorang perempuan, sehingga dia mengatakan saya tuli tidak mendengar apa yang kau bilang tadi, supaya perempuan merasa rupa nangane begini ya buntut kisahnya sampai 14 tahun. Satu riwayat mengatakan 17 tahun, sehingga setelah meninggal dunia baru dideklarasikan oleh dia bahwa kupingnya telah sembuh dari tuli. Itu namanya hatim al-asam. Jadi begitulah para ulama-ulama sufi menjaga perasaan orang lain, bukan memviralkan. Berkata hatim al-asam, apa? Nafsi ribati wa ilmi silahi wa dhanbi khayyibati wa syaitani udui wa ana bi nafsi ghadah. Hatim al-asam mengata, nafsu adalah pengikatku, ilmu adalah senjataku, dosa-dosaku telah menyembunyikan aku, wasyaitan udwi, dan syaitan itu adalah musuh bagiku, wa ana binafsi ghadah, sementara diriku terombang-ambing oleh mereka. Nafsu itu pengikat karena tidak akan pernah bisa lepas daripada kita. Kalaupun masuk pada bulan Ramadan, yang dimana Nabi bersabda bahwa idza jaa Ramadan, ya kan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffilat asyayatin. Ketika bulan Ramadan telah datang, maka dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Dibukakan pintu surga ini ada 2 ulama yang berpendapat. Sebagian mengatakan memang pintu surga secara fisiknya Allah Ta'ala buka. Tapi ada yang berpendapat peluang untuk melakukan kebaikan supaya masuk surga Allah buka lebar-lebar di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nar. Pendapat sebagian ulama adalah memang pintu neraka ditutup. Tapi lebih dominan para ulama berpendapat maksudnya
peluang kita untuk melakukan kejahatan itu Allah Ta'ala kecilkan sehingga sedikit peluang untuk melakukan maksiat di bulan Ramadan. Wasufilati syayatin, diikatlah setan-setan. Setan tidak diberi kesempatan dan peluang untuk menggoda manusia, tapi hawa nafsu itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri daripada kita. Karena manusia dilahirkan ada perangkat yang Allah beri, yaitu perwakilan atau tangan kanan atau agent daripada setan iblis, namanya adalah hawa nafsu. Salah satu yang mewakili namanya Khannas, anak pertama iblis yang dibawa dari surga menurut sebagian riwayat, termasuk yang berpendapat Syekh Jalaluddin An-Naqsyabandi. Kemudian maka kita tidak akan pernah lepas. Lalu kenapa kalau di bulan Ramadan itu telah Allah Ta'ala ikat setan-setan, namun keinginan untuk melakukan kejahatan masih ada? Kita temukan orang yang tidak puasa, kita temukan masih ada orang yang berzina, kita temukan ada orang yang menggibah, namimah, segala macam, kadhib, yaminul gumus, an-nadhr bisyahwah, masih melakukan kemaksiatan. Alasannya karena ada hawa nafsu yang mengikat dalam kalbu dia, dan dia tidak akan bisa melepaskan hawa nafsu tersebut. Jadi nafsu, kalau syaitan sudah Allah Ta'ala ikat. Hukiya an ba'di ahli ma'rifah annahu qala, sebagian para ahli ma'rifat itu mengatakan, para ulama-ulama sufi mengatakan, ahli ma'rifah tingkatan manusia ada 4, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat, ya. Orang ma'rifat mengatakan al-jihadu ala thalathati asnafin, jihad itu dibagi kepada 3. Satu, jihadun ma'al ghuffar, jihad bersama orang-orang kafir. Wa huwa jihadul zahir, inilah jihad yang nyata. Al-bag alladhi fi qouli ta'ala, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerangi orang kafir, namanya jihad zahir, namanya jihad kufar, namanya adalah jihad pertama. Kemudian kedua adalah wajihadu ma ashabil batil bil ilmi wal hujjah, berjihad kepada para ashab batil, pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau kebatilan, maka mesti jihadnya dengan ilmu dan argumen. Contoh, ada ulama yang menjelek-jelekan Islam, atau mungkin memakai atas nama Islam tapi isinya bukan Islam, atau seperti madu isinya racun bungkusnya, atau racun bungkusnya madu isinya, kamuflase, atau orang-orang munafik, atau mungkin orang-orang yang sengaja maksudnya merusak agama Islam, maka mesti jihad, tapi jihadnya bukan dengan kekuatan, tapi jihadnya adalah dengan ilmu dan hujjah, yaitu adu argumen ataupun debat kalau bahasa kitanya. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, wajadilhum billatihi ahsan, kalau kalian adu argumen, mestilah dengan argumen yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Wajihadu ma'an nafsil amaratu bisu'. Kemudian ketiga adalah jihad bersama nafsu. Ini jihad yang paling besar. Kalladzi fi qouli ta'ala, ini yang diberikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk mengalahkan hawa nafsu, maka kami akan mudahkan jalan mereka. Karena lanahdiyannahum, menurut tafsir Sawi dikatakan bimakna la ushilannahum, akan kami mudahkan jalan bagi orang yang ingin berjihad dengan hawa nafsunya. Jadi jihad ada 3. Jihad besar namanya, yaitu fisabilillah bersama orang kafir, yaitu di'ala'i kalimatillah, untuk mendirikan menegakkan kalimat Allah, seperti Nabi yang berperang, atau mungkin Palestina yang mencoba untuk mengambil alih daripada Masjidil Aqsa, maka terjadi jihad. Ini adalah jihad aslab pertama, itu jihad bersama orang kafir. Kemudian jihad yang kedua adalah yaitu jihad bersama orang-orang yang batil, yaitu orang-orang kamuflase, orang munafik yang menjadikan Islam itu diobok-obok maksudnya, atau dia beragama Islam tapi ingin merusak agama Islam dari dalam, namanya adalah munafik, ya kan? Mereka maksudnya mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan sehingga kita nggak boleh tinggal diam. Maka mesti jihad, tapi bukan pakai tenaga. Jihadnya adalah pakai ilmu dan adu argumen. Berarti harus berlomba dalam keilmuan supaya ilmu kita mengalahkan ilmu mereka. Mana salah satu yang pernah kita baca dalam kitab Fathul Majid, yaitu kisah di zaman Imam Abi Hanifah. Pernah saya ceritakan dulu. Mungkin saya sedikit sounding ya. Termasuk ini adalah jihad dengan ahli batil. Di zaman daripada Imam Abi Hanifah, dia punya guru Imam Abi Hanifah, namanya Hamad bin Sulaiman. Namanya Hamad bin Sulaiman. Ada yang mengatakan Hamad bin Rabi'ah namanya. Ya kan? Hamad bin Sulaiman ini waktu itu Imam Abi Hanifah masih usia 7 tahun. Anak bau kencur kalau bahasanya, belum dewasa. Tiba-tiba begitu datang dia ke rumah gurunya, maka dia melihat kegelisahan di wajah gurunya. Tondok, pada pendoknya termenung. Dia bertanya, apa yang kau tangiskan, apa yang kau sedihkan, duhai guru? Katakan kepada saya, siapa tahu bisa saya bantu. Umur 7 tahun. Jadi kehebatan Imam Abi Hanifah itu, makanya ada cerita yang mengatakan kehebatan dia termasuk dia adalah yang membuat apa? Yang mengambil buah apel ketika dia mandi, ya kan? Ayah Niameh kan? Ayah Niameh namanya adalah yaitu Anas bin Malik, ya kan? Anas bin Malik bin Anas bin Malik bin Zubi. Nah, ompong Niameh membuat naik, akhirnya ini bukan punya saya, akhirnya ditelusurin kan? Ketemu dengan kebun yang sangat luas, itu bapaknya Imam Abi Hanifah. Jadi tak bisa dipungkiri seorang bapak yang suci akan melahirkan anak-anak yang suci.
Maka kemudian apa yang kau gelisahkan duai guru? Ini termasuk yaitu jihad dengan adu argumen dan ilmu. Dia katakan, apa kamu tidak mendengar bahwa di kota Baghdad ini ada seorang yang mengaku ulama namanya Dahri. Dahri itu artinya masa. Karena tidak beriman kepada Allah tapi beriman kepada masa. Artinya apa? Kenapa alam tercipta? Bukan Allah yang menciptakan, tapi masanya lah tercipta. Kenapa anak dilahirkan? Bukan Allah yang memerintahkan untuk lahir, tapi masanya keluar daripada rahim ibunya. Kenapa ada pohon yang tumbuh? Bukan karena tanahnya, bukan karena izin Allah, tapi ada tanah yang subur dan masanya lah untuk tumbuh. Pokoknya beriman kepada masa. Namanya Imam Dahri. Saya bermimpi tadi malam. Apa mimpinya? Melihat pohon kayu yang sangat besar, kata gurunya yang bernama Muhammad bin Sulaiman. Terus kemudian dari balik pohon itu muncullah seekor babi. Dia makan dedaunan ranting dan dahan-dahannya tinggallah akarnya. Dahannya tinggal, akar atasnya atau akarnya tinggal. Maka kemudian dari balik akar itu muncullah seekor harimau dan dia melahap memakan babi ini. Pohon kayu besar dimakan oleh babi, babi dimakan oleh harimau. Ini mimpi saya, kata gurunya yang bernama Muhammad bin Sulaiman. Saya bingung apa tafsirnya, saya bingung apa maknanya. Maka dijawab oleh Imam Abi Hanifah, Innallah allama lit-ta'wil wa ta'bir. Tenang duhai guruku, aku telah diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu mentakbirkan sebuah mimpi, mentakwilkan sebuah mimpi. Apa takbirnya? Di zaman ini kan ada seorang ulama namanya Dahri, itulah babi. Di bangsa mimpi, pohon kayu besar, inilah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan begitu dia melahap Islam ini karena sudah mengalahkan semua ulama-ulama Baghdad, tinggal satu yang belum dikalahkan. Itulah gurunya Imam Abi Hanifah yang bernama Muhammad bin Sulaiman. Maka ulama yang tidak dikalahkan itu, yang belum terkalahkan itu adalah harimau. Jadi pohon kayunya adalah Islam, babinya adalah Dahri, ya kan? Karena ada beberapa argumen akidah yang mesti dijawab oleh para ulama. Kemudian harimaunya adalah guru saya sendiri, antum duhai guruku, kata Imam Abi Hanifah. Tapi saya bingung bagaimana cara mengalahkan dia. Yang saya pikir ulama-ulama yang hebat, keilmuannya mumpuni, sudah mampu dikalahkan oleh dia dan siap untuk dipancung. Kalau tidak ada satupun yang bisa mengalahkan si Dahri ini. Maka kata Imam Abi Hanifah, tenang guru, bawa antarkan saya ke masjid jami' karena tempat argumennya itu di masjid jami'. Nanti insya Allah sebelum guru yang menjawab, saya yang akan menjawab. Berangkat mereka. Begitu gurunya membuka sandal, maka kemudian sandal diapitlah di bawah keteknya Imam Abi Hanifah. Sifat seorang murid yang berbakti kepada guru, khidmah, ya kan? Karena amal khidmah fil barakah, al barakah fil khidmah. Keberkahan ilmu ada pada khidmah para ulama. Baru kemudian Dahri bertanya, ya Muhammad bin Sulaiman, silakan duduk. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Maka Imam Abi Hanifah berdiri, sebelum guruku yang kau kalahkan dulu muridnya yang umur 7 tahun, kata Imam Abi Hanifah. Oh, anak bau kencur. Kuncingmu tengah pena lidang. Ini pala setan ada boy kan? Jangan kau pandang, jangan kau bilang, jangan kau pandang aku anak kecil. Lihat dulu dong bagaimana mutu dan kualitasnya, kata dia. Maka kemudian naiklah ke mimbar tertinggi, ya kan, Dahri yang akan menjawab Imam Abi Hanifah umur 7 tahun. Anak bukencur. Pertanyaan pertama. Islam mengatakan tidak ada permulaan bagi Allah. Betul nggak? Islam mengatakan Allah itu tidak punya awal. Bagaimana mungkin ada sesuatu tapi tidak diawali dengan tiada? Tapi tidak memiliki awal maksudnya. Bagaimana mungkin? Itu nggak mungkin. Baik. Kemudian Anda mengatakan Allah itu tidak akan ada ujungnya, tidak akan mati. Bagaimana mungkin ada sesuatu di dunia, ya kan? Atau apapun lah namanya, tidak ada habisnya, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah, apakah, maksudnya, di manakah Allah itu sekarang? Dan pertanyaan keempat, apakah perbuatan dan pekerjaan Allah saat ini? Pertanyaan pertama, Anda mengatakan Allah tidak memiliki awal. Bagaimana mungkin, ya kan? Dia ada tapi tidak diawali dengan, tidak memiliki awal maksudnya. Karena masuk logika tadi, malahir masyadu. Berarti ini pangkal tak ada, ya. Matopak ma'adubo, ini pangkal bisa ditopaki kan. Madong majlis sa'ata, berarti baru bangun ada sa'ata. Ya kan, berarti ada awalnya dong sa'ata itu ada. Secara logika, nggak ada sesuatu yang tidak diawali dengan tiada. Pasti ada awalnya, pasti ada ujungnya. Dan kemudian di manakah Allah? Kalau dia memang ada, pasti butuh kepada tempat. Tunjukkan di mana Allah itu. Dan keempat adalah, di mana apakah pekerjaan Allah sekarang? Saya jawab satu-satu, kata Imam Abi Hanifah. Dengarkan. Anda mengatakan atau mengingkari bahwa Allah itu tidak memiliki awal. Kalau saya mengatakan dan akidah Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu tidak memiliki awal. Dengan dalil atau dengan dalil antum bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang tidak memiliki awal tapi ada. Dan Anda mengingkari tentang Allah itu tidak akan, Allah itu abadi, arti tidak ada ujung kan? Antum mengatakan tidak mungkin yang ada itu akan tidak berakhir, pasti akan berakhir semuanya. Saya jawab, coba tunjukkan jari-jari Anda ini nih. Kelingking di ujung, jempol di ujung. Saya mau bertanya kepada Anda, kalau kelingking ini ada, jempol ada, apakah jari sebelum kelingking, apakah jari setelah jempol? Nggak dong, kan gantong kan? Apa jari sebelum kelingking? Ini tadi bicara tentang Allah. Allah nggak memiliki awal,
dan antum nggak percaya Allah itu tidak punya ujung. Pertanyaan saya, coba lihat kelingking, coba lihat jari-jari Anda. Apakah sebelum kelingking dan apakah sesudah jempol? Sebelum kelingking tak ada, sesudah jempol tak ada. Jangankan urusan Allah, jari-jari antum saja sudah menjadi jawaban. Ada sesuatu yang tidak memiliki awal, ada sesuatu yang tidak memiliki akhir, karena tidak ada akhir setelah jempol. Satu. Kemudian kedua, pertanyaan selanjutnya, apakah pekerjaan, di manakah Allah itu berada? Karena kalau ada pasti butuh tempat. Baik, saya minta air, kata dia. Tolong masukkan gula dan kopi ke dalam, masuk. Kemudian tolong seduh pakai air, ya. Kemudian dikocok atau dikocek-kocek, hancur semua. Pertanyaan saya tolong dijawab, kata Imam Abi Hanifah. Di manakah posisi gulanya? Setelah antum masukkan ke dalam air, di bawah gelas, mengambang di tengah-tengah, atau mengambang di permukaan? Tolong tunjukkan ke saya, kalau antum katakan di bawah, mana? Mana? Kalau antum katakan di tengah-tengah, mumbang, mana? Kalau antum katakan di atas mumbang, mana? Tunjukkan kepada saya gulanya ada di mana. Kan adanya dirasa, betul nggak? Takut tidak dipisen, tapi tidak dipisen dia gula naik. Nggak tidak boleh makan terus sudah. Urusan gula saja tidak bisa Anda jawab, apalagi urusan Allah. 2-0, ya kan? Kemudian apa pekerjaan Allah sekarang? Tolong Anda turun Imam Dahri, enggak Tuhan. Baru kemudian Imam Abi Hanifah naik, antum di bawah, ada di atas. Pekerjaan Allah sekarang adalah menghancurkan Anda yang tadi di atas, Allah anjlokkan ke bawah, menaikkan saya tadi yang di bawah menuju atas. Jadi pekerjaan Allah sekarang ini adalah menghinakan Anda dan memuliakan saya, kata Imam Abi Hanifah. Selamatlah seluruh para ulama-ulama. Jadi kecerdasan Imam Abi Hanifah itu tidak bisa dipungkiri, ya kan? Makanya beliau termasuk ulama yang ahlul basair. Dalam kitab Fatawa Al-Mansurah karangan Imam Nawawi, kalau ada orang yang wudhu, yang orang wudhu ini baru aja bohong, dia akan melihat dosa bohong itu menetes dari anggota wudhunya lebih jelas daripada melihat orangnya. Bayangkan. Berarti mata hatinya lebih tajam, namanya ainul basirah, lebih tajam daripada mikroskop, ya kan? Karena dosa itu akan dia lihat rontok dari tubuh manusia. Karena dalam hadis yang kalau kita baca, kalau idza tawadda'tum, kalau Anda wudhu, ya kan? Wasbaqta fil wudhu, Anda sempurnakan wudhu, baca Al-Qadar 3 kali, maka Allah jadikan setiap tetesan daripada tubuh kita menjadi malaikat, ya kan, yang akan menghancurkan dosa-dosa kita dan meminta ampunkan dosa-dosa kita. Nah, itu Imam Abi Hanifah bisa melihat. Itulah kehebatan Imam Abi Hanifah. Maka dalam kitab Kutubus Sab'atin Mufidah, kalau idza kana Syafi'i fi ghammin wa hammin, ketika Imam Syafi'i itu gelisah, maka dia sholat 2 rakaat di kuburnya Imam Abi Hanifah, langsung dikelarkan kegelisahannya, tuntas segala permasalahannya. Sholat 2 rakaat di kuburnya Imam Abi Hanifah. Itu kehebatan Imam Abi Hanifah, yang beliau memiliki kelebihan yang Allah kasih, yaitu karamah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ainul basirahnya. Ini hebat nalai kan? Nah, ketika mengalahkan Dajjal itu yang dikatakan jihad dengan ilmu, itu yang dikatakan jihad dengan adu argumen. Kemudian yang paling dahsyat adalah yaitu jihad pakai hawa nafsu atau melawan hawa nafsu. Hawa nafsu di manusia itu tingkat abang. Nah, paling dahsyat adalah ammaratun bisu, keinginan untuk melakukan kejahatan. Ketika pengen tobat, namanya adalah nafsu lawamah, ya kan? Sudah tobat, namanya adalah nafsu mutmainnah, ya kan? Makin mantap tobatnya, namanya adalah nafsu radiyah. Menaik terus, namanya adalah mardiyah. Mun memantap, namanya adalah kamilah. Semakin dekat dengan Allah, namanya mukammilah. Jadi nafsu itu 7 tingkat. Makanya yang menjadi mursyid kamil mukammil itu mesti orang yang sudah mampu mengalahkan nafsunya, dan nafsunya sudah berada pada posisi nafsu kamil mukammilah. Maka jadilah mursyid kamil mukammilah, yang dimana muridnya tak usah cerita, tapi dia tahu getaran apa yang dirasakan murid saat mengamalkan tahlil la ilaha illallah. Itu mursyid nggak gampang. Ini sungai ada putih pengguntini Tajul Arifin di Suryalaya Abah Ano ngapilungi penggunti songon beliau aso sebab tembus muka syafah lai marbeda depe anggo jabat tembus muka syafah lai bang imin kon kamil mukambil nangkon peceri to mama ibu to sang ana terjadi to mama borngini ibu to sang ah dipini mama borngini ibu to sang ah terjadi di ibu waktu malzikir tiba. Namanya mursyid kamil mukambil. Kenapa bisa tembus? Karena sudah tidak ada selaput nafsu yang menutupi, dan dia kamil mukambil, sudah sampai kepada Allah yang maha kamal, yang maha sempurna. Maka diberikan kesempurnaan seperti sempurnanya Allah yang dipinjamkan kepada dia. Kemudian nafsu, itulah yang dinamakan dengan, yaitu jihad dengan nafsu. Walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut. Afdalul jihadi jihadun nafs.
Dan Abdul jihad daripada yang tiga ini, yang pertama tadi adalah jihad daripada jihad zahir, kemudian kedua adalah yaitu jihad daripada dengan ilmu dan argumen, dan kemudian ketiga adalah dengan jihad nafsu. Maka yang paling utama adalah jihad mengalahkan hawa nafsu. Ini sudah kena dinda. Setelah selesai peperangan Badar, kata Rasulullah, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita berangkat dari jihad kecil menuju jihad besar. Masihkah ada jihad yang lebih besar Rasulullah? Namanya jihadun nafsi, jihad mengalahkan hawa nafsu. Wa inna sahabata ridwanullah alaihim ajma'in kanu idza raja'u min jihadil kufar yaquluna, ya kan? Para sahabat Nabi itu kalau mereka kembali daripada perang dengan orang kafir, maka mereka berkata, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Jadi hawa nafsu adalah musuh terhebat. Kalau iblis itu masih gampang, ya kan? Perempuan itu masih bisa dielakkan, tapi kalau bicara nafsu adalah musuh dalam selimut yang bisa menggunting dalam libatan, yang bisa mengalahkan tanpa kita lihat jurus apa yang dia mainkan. Wa inna masammul jihad ma'al hawa wallahu a'lam bissawab. Halaman 3 tuan. Tiga hukum kaji. Wajib bege. Marugi lo. Turun bersiti lo. Nggak bege marugi. Naruh di kaji. Ino susumbayang pinobang tolui. Pala sumbayang na benda wajib na susumbayang kita. Ngapi patunto sa sundin ng hasil na. Benda wajib doon. Madirin idaklak Tuhan tukin na. Guarna sumbayang raga. Kalau sholat sudah mulai bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran, namanya sholat ruh. Sholat raga namanya taholli. Kalau dalam kajian suluk. Sholat sudah mulai bisa mencegah kejahatan kemungkaran, sholat ruh. Namanya sholat tahalli. Ketika sholat menjadi kebutuhan, marsak ko sumbayang may ubatmu, miskin ko sumbayang may ubatmu, magoh sudah menjabat sumbayang ko, ngapor lu sudah dunia on dalam pokoknya sumbayang ko Tuhan kan, ima guarna sholat sir, guarna sholat tajalli. Nah ini seperti kita suluki, sundia deh, meningkatkan sumbayang di makomna, mun makom raga, ketu ruh, ketu sir, mun makam taholli, kita halis so ketu tajalli. Ini memang buat ni dibuat ni ketenangan batin karang bebe kayo do nga manenangko ni temanya nangkon berbeda deh. Ketenangan kebahagiaan itu beda. Orang kaya belum tentu bahagia kalaupun mereka senang secara definisi dunia, tapi orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka bahagia dan punya ketenangan yang tidak bisa diungkapkan dan deskripsikan dengan kata-kata. Itu yang dimaksud ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bersama Allah, hatimu akan tenang. Ime jadi yang dicari mana kekayaan, ketenangan. Ini so istilah ni najolo alak na paling kayo alak mompang termasuk sa Jabodetabek. Alak mompang mama auda bunga kakayuan diaw kebahagiaan dunia deh. Ngahas sonangan jalaunku ketenangan dunia deh. Jadi sonang dan tenang berbeda, ya kan? Kayo dan bahagia berbeda. Ini sudah kunya sendiri PE pengumpulan asal dengan toskon nih ya. Ini 900 di musajid di bangun dia sampai meninggal beliau. Baik, halaman 3 tuan.